Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Pravitasari, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi Program Studi Keuangan Perbankan D3. Dalam rangka memenuhi syarat sidang kelulusan, saya akan menjelaskan tentang sistem pelayanan nasabah e-channel dalam meningkatkan loyalitas nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sebagai judul dari tugas akhir saya. Saya akan membahas tentang gambaran umum e-channel BRI atau seperti apa e-channel yang dikembangkan oleh BRI. Yang kedua, penerapan e-channel BRI atau mengetahui bagaimana penerapan e-channel yang baik dari BRI. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas nasabah atau bagaimana BRI dalam meningkatkan loyalitas nasabah. Dan yang keempat, pengaruh e-channel terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah atau seperti apa pengaruh dari e-channel BRI terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Dengan latar belakang penulisan yaitu 1. Loyalitas merupakan hal yang penting, dikarenakan bank membutuhkan tidak hanya kepuasan dari nasabah, tetapi dibutuhkan keloyalitasan untuk menjamin seorang nasabah kembali kepada bank dan tidak berpindah ke bank lain. Yang kedua, perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi ini membuat nasabah menginginkan efisiensi dan efektivitas dalam segala hal, termasuk melakukan transaksi perbankan, dan itu menjadi tantangan bank dalam mengikuti perkembangan tersebut seperti membuat inovasi. Yang ketiga, Bank BRI dikenal sebagai bank transformasi digital. Bank BRI membuat inovasi-inovasi dengan mengedepankan sistem pelayanan nasabah e-channel yang diharapkan dapat meningkatkan loyalitas nasabah. Tujuan dari penulisan ini adalah yang pertama, menjabarkan secara umum sistem pelayanan nasabah e-channel BRI serta transformasi-transformasi terbaru sistem pelayanan nasabah e-channel BRI. Yang kedua, menjelaskan tentang penerapan sistem pelayanan nasabah e-channel BRI dalam pengendalian pengamanan, risiko hukum, dan risiko reputasi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Yang ketiga, menguraikan tentang keamanan dan fasilitas yang ditawarkan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk pada e-channel BRI. Yang keempat, menguraikan pentingnya sistem pelayanan nasabah e-channel yang baik dalam meningkatkan loyalitas nasabah dengan penerapan sistem self-service dan kemudahan bertransaksi yang diberikan, serta implementasi service excellence melalui e-channel BRI. Dan yang kelima, menguraikan pengaruh e-channel BRI terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang profil dari Bank BRI. Bank BRI memiliki nama perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan bidang usaha perbankan dan didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Bank Rakyat Indonesia mencakup segmen usaha bisnis mikro, bisnis retail, bisnis korporasi, dan bisnis entitas anak, dengan komposisi pemegang saham pemerintah Indonesia sebesar 56,75% dan publik sebesar 43,25%, yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 November 2003, dengan kode saham BBRI dan jumlah karyawan sebanyak 88.184, tidak termasuk pekerja outsource. BRI memiliki jaringan 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 467 kantor cabang, 611 kantor cabang pembantu, 5.382 BRI unit, 1.867 teras BRI, 132 teras BRI keliling, dan 4 buah teras kapal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan seperti apa atau gambaran umum dari sistem pelayanan nasabah e-channel BRI. Kecenderungan perkembangan media sosial maupun kebijakan pemerintah mengarahkan masyarakat untuk bertransaksi tidak selalu menggunakan uang tunai atau cashless society. Perkembangan tersebut menyebabkan adanya perubahan pola transaksi pada nasabah, seperti beralih menggunakan e-channel. Bank BRI merespon perkembangan tersebut dengan menyediakan e-channel sebagai pelayanan perbankan modern yang efektif dan efisien. Yang pertama ada ATM atau Automated Teller Machine, di mana ATM adalah mesin yang disediakan BRI untuk menarik uang tunai dan melakukan transaksi perbankan. Yang kedua ada EDC Merchant atau mesin Electronic Data Capture, di mana mesin gesek kartu milik BRI ini dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran dengan kartu debit, kartu kredit, dan kartu prepaid di merchant yang bekerja sama dengan BRI. Yang ketiga ada CRM atau Cash Recycling Machine, di mana mesin ini memiliki fungsi yang sama dengan ATM.
akan tetapi dapat melayani store tunai. Selanjutnya ada IBAS BRI, di mana Bank BRI menyediakan layanan perbankan di atas kendaraan yang menyerupai kantor kecil dan dapat berpindah-pindah. Dan ada teras kapal BRI atau layanan perbankan di atas kapal yang ditujukan untuk melayani masyarakat Indonesia di pulau-pulau terpencil. Selanjutnya terdapat Internet Banking BRI atau layanan digital perbankan melalui jaringan internet pada website resmi milik BRI. Dan ada BRIMO atau Mobile Banking BRI atau layanan digital perbankan berbasis aplikasi yang dapat diakses pada handphone nasabah. Saat ini Bank BRI sedang memperluas jaringannya dengan meningkatkan agen Briling, yang mana agen Branchless Banking BRI ini merupakan perpanjangan tangan dari BRI untuk melayani masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, di mana menggunakan pola win-win-win, yaitu para mitra atau agen Briling mendapatkan penghasilan tambahan, dan masyarakat mendapatkan akses keuangan yang dapat diandalkan, dan Bank BRI dapat memperluas jaringannya kepada masyarakat unbanked secara efisien. Pembahasan selanjutnya adalah penerapan sistem pelayanan nasabah e-channel BRI. BRI mengedepankan keamanan dengan mengadopsi dan menerapkan kebijakan serta pedoman operasional pengamanan privasi data nasabah di seluruh operasional unit kerja dengan prinsip yang pertama ada External Regulation Compliance seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan sampai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang kerahasiaan dan keamanan data konsumen. Yang kedua ada Data Secrecy Policy dengan prosedur internal pengamanan data nasabah dan bagaimana prosedur untuk enkripsinya. Yang ketiga ada IT Security Policy. Bank BRI memiliki panduan pengamanan IT dengan berpedoman pada prosedur atau standar best practice industri yang mengacu pada SEOJK. Dan yang keempat ada Data Governance Framework. Bank BRI juga menetapkan dan mengadopsi kerangka tata kelola yang mengatur peran, tanggung jawab, dan fungsi seluruh unit kerja BRI. Dan yang terakhir ada Data Development Life Cycle dan Data Sharing Procedure. Siklus pengelolaan data terkait pembuatan laporan perubahan infrastruktur yang berpedoman pada DDLC ini. Dan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, keamanan Bank BRI memperhatikan faktor keaslian atau authentication factor. Contohnya jika ingin membuka rekening tabungan di BRI, nasabah harus mengupload dokumen seperti KTP, NPWP, video rekam wajah, dan swafoto bersama KTP. Kemudian Bank BRI akan memverifikasi kesesuaian data inputan dengan data Dukcapil. Setelah itu akan dilakukan pengecekan Verisign, yaitu autentifikasi tanda tangan digital lewat Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Setelah itu dilakukan liveness detection dari video yang diunggah oleh nasabah untuk memastikan proses pembuatan rekening tidak dilakukan oleh robot. Dan selanjutnya, penerapan manajemen risiko hukum dan risiko reputasi dari e-channel BRI. Prinsip dan prosedur pengamanan data nasabah yang sebelumnya tidak dapat terlaksana jika manusia yang menjalankannya lalai. Maka dari itu Bank BRI menerapkan internalisasi budaya sadar risiko kepada seluruh manajemen dan pekerja BRI. Dalam memperkuat manajemen risiko hukum, BRI meningkatkan awareness pada setiap level organisasi dengan 1. Menyusun pedoman hukum yang disosialisasikan secara aktif ke seluruh unit kerja. Yang kedua, monitoring risiko hukum yang dilakukan oleh legal officer melalui mekanisme pelaporan dan dokumentasi. Dan yang ketiga, setiap proses transaksi maupun aktivitas baru yang memiliki potensi risiko hukum akan ditelaah terlebih dahulu. Dan yang keempat, parameter dan limit risiko hukum telah ditetapkan dan direview secara berkala setiap tahunnya melalui pelaksanaan Forum Risk Management Committee. Sedangkan dalam pengendalian risiko reputasi, untuk menangani setiap informasi negatif, BRI melakukan prosedur penanganan aduan atau complaint handling dan melakukan kegiatan identifikasi risiko reputasi yang dilakukan secara berkala. Dengan yang pertama, melihat jumlah pemberitaan negatif terhadap BRI, jumlah keluhan dan pemberitaan miring di media massa baik cetak maupun elektronik, call center, serta rating perusahaan. Dan yang kedua,
pengukuran risiko reputasi untuk memperkirakan tingkat kerawanan atau vulnerabilities, risiko reputasi yang dihadapi oleh BRI. Dan yang ketiga, pemantauan dilakukan dengan monitoring secara berkala dan melaporkan dalam profil risiko reputasi. Topik selanjutnya, meningkatkan loyalitas nasabah dengan e-channel BRI. Bank BRI menerapkan sistem self-service banking sebagai upaya peningkatan loyalitas nasabah, di mana layanan digital perbankan self-service dapat memenuhi kebutuhan nasabah untuk bertransaksi menjadi semakin cepat, mudah, aman, dan efisien, yang juga semakin reliable sehingga dapat memberikan pengalaman yang positif kepada nasabah BRI. Bank BRI menyediakan outlet BRI e-banking hybrid lounge, di mana nasabah dapat melakukan self-service, alias melayani dirinya sendiri secara mandiri, yang memudahkan dan membuat transaksi lebih efektif dan efisien. BRI e-banking hybrid lounge ini biasanya dilengkapi sebuah mesin CRM, 3 hingga 4 mesin ATM, dan sebuah mesin EDC dan fasilitas internet banking. Selanjutnya, kemudahan transaksi nasabah melalui e-channel BRI. Bank BRI berkomitmen memberikan kemudahan layanan perbankan dengan berinovasi melalui perbankan digital atau e-channel yang disediakan. Dengan adanya digital e-channel ini, nasabah tidak harus mendatangi bank secara langsung, yang mana akan menghemat waktu dan biaya bagi nasabah tersebut. Dan juga e-channel dapat diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga sangat mudah dan praktis penggunaannya. Hal tersebut memberikan keamanan dan kenyamanan kepada nasabah dalam rangka penggunaan e-channel, serta diharapkan dapat meningkatkan loyalitas nasabah terhadap Bank BRI. Selanjutnya, implementasi service excellent melalui e-channel BRI. Dalam mewujudkan service excellent, untuk meningkatkan loyalitas nasabah, BRI menerapkan budaya layanan smart. Ada sigap, melayani transaksi nasabah dengan cepat, tanggap, dan sigap. Mudah, memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan penyelesaian masalah nasabah. Akurat, eksekusi dan pencatatan transaksi dilakukan dengan akurat dan benar. Ramah, seluruh kebutuhan nasabah dilayani dengan antusias, empati, dan bersemangat, dan juga memberikan kesan yang positif. Dan terakhir ada terampil, yaitu memiliki pengetahuan, ketangkasan, dan cekatan sehingga dapat memahami kebutuhan nasabah. Dan topik yang terakhir yaitu pengaruh e-channel BRI terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Kepuasan nasabah dilihat dari apakah produk, jasa, serta pelayanan yang diberikan oleh bank memenuhi kebutuhan dan harapan nasabah tersebut. Nasabah yang puas terhadap produk, jasa, serta pelayanan akan menimbulkan keloyalitasan terhadap bank yang menyediakan produk, jasa, serta pelayanan tersebut. Bank BRI melakukan survei pengukuran kualitas layanan, baik secara internal maupun eksternal, oleh pihak ketiga untuk memonitor dan mengetahui kualitas layanan. Dengan yang pertama, pengukuran konsistensi kualitas layanan unit kerja BRI. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan metode mystery shopping untuk memperoleh gambaran yang akurat dan objektif mengenai kualitas layanan unit kerja yang meliputi people, proses, e-channel, dan premises. Dan yang kedua, dilakukan survei kepuasan nasabah. Survei ini dilakukan dengan metode Computer Assisted Telephonic Interview terhadap nasabah yang telah bertransaksi di Bank BRI maksimal 3 hari setelah bertransaksi. Dan berdasarkan survei pengukuran tersebut, hasil pengukuran kepuasan atau CSI dan loyalitas CLI menunjukkan bahwa CSI sebesar 84,57%, sedangkan dengan industri perbankan sebesar 78,03%, dan CLI sebesar 84,36%, sedangkan dengan industri perbankan sebesar 60,64%. Dan kesimpulan yang dapat diambil adalah, yang pertama, loyalitas. Dalam meningkatkan loyalitas nasabah, Bank BRI menyediakan fasilitas e-channel yang lengkap, seperti ATM, mesin EDC, CRM, IBAS, teras kapal, internet banking, dan BRIMO. Yang kedua ada teknologi.
Bank BRI mengembangkan teknologi e-channel secara efektif dan efisien, di mana dirancang dengan pengendalian keamanan dan memperhatikan risiko hukum serta risiko reputasi dari e-channel tersebut. Yang ketiga ada kepuasan. Bank BRI memberikan kemudahan bertransaksi, menerapkan self-service, dan memberikan service excellent melalui e-channel BRI, agar nasabah BRI merasa puas. Yang keempat ada survei. Bank BRI melakukan survei untuk membuktikan keberhasilan e-channel dan menunjukkan bahwa nasabah diperkirakan akan terus menggunakan produk dan jasa BRI di masa mendatang. Dan berdasarkan pembahasan dan kesimpulan saya, terdapat beberapa persoalan yang menghambat dalam meningkatkan loyalitas nasabah. Yang pertama, perusahaan dapat merangkul nasabah lama karena tidak semua nasabah BRI adalah generasi milenial yang melek akan teknologi. Dan menjadi tugas Bank BRI untuk merangkul nasabah lama tersebut. Dan berikutnya, perusahaan terlalu memperhatikan pembaruan sistem dan perluasan jaringan daripada kualitas pelayanan secara nyata. Bank BRI dapat meningkatkan kemampuan petugas frontliner dengan memberikan training dan pengarahan tentang bagaimana melayani nasabah dengan baik lagi. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.